Halo, halo Indri. Halo, tes, tes. Mohon untuk videonya, berikut audionya atau speakernya dinyalakan ya. Arjuna Hernantia. Oke, Arjuna Hernantia barusan masuk. Untuk videonya tolong dinyalakan Mas Arjuna. Halo, halo, tes sound, tes sound. Halo. Yang lain mana? Yang lain mana ini? Nah, ini Asa Indri barusan masuk. Halo Indri. Iya, Pak. Dengar suara saya ya? Dengar. Oke, kita tunggu yang lain kira-kira ya 5 menitan ya. Ya. Tadi untuk kelas BUR ini berapa siswa kira-kira yang hadir? 8. 8 ya? Oke. 8, oh berarti hadir semua ya. Untuk yang lain, Mas Arjuna, Mas Rizda, Mbak Rizda. Kameranya mana kameranya? Bisa rapat jadi Mak Di. Bisa rapat. Oke, ini sudah banyak yang hadir. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Halo Mas Arjuna. Mbak Zaneta. Oke, sambil menunggu yang lain, kita mungkin bisa mulai. Baik, kita mulai ya. Selamat pagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bahwa pada siang hari ini kita akan memulai untuk live streaming dari mata kuliah yang saya ampu, yaitu interaksi manusia dan komputer. Perlu diketahui nanti selama kita live streaming, apabila ada pertanyaan-pertanyaan, silakan nanti Anda bisa chat, ya, memanfaatkan chat yang ada di pojok
kanan bawah ya untuk tiap pertanyaan, bisa chat di pojok kanan bawah apabila selama nanti saya menyampaikan materi ada hal yang kurang paham. Nah, jadi mungkin nanti bisa saya ulangi terkait dengan apa yang Anda tanyakan. Jelas ya? Halo semua, bisa dengar suara saya? Halo? Ya. Gresita, Mbak Gresita, tes suaranya mana? Oh. Ya, ini yang belum kelihatan gambarnya Mas Arjuna ini. Mas Arjuna, Taufik, Mas Taufik. Hadir, Pak. Halo. Hadir. Ya, perlu diketahui apabila koneksinya terputus-putus, ya, itu nanti hasil rekaman ini akan saya share, ya, yang fungsinya nanti Anda bisa melihat tayangan ulang dari apa yang akan kita pelajari nantinya ini, itu ya. Jadi jangan khawatir, percakapan ini atau live streaming ini saya rekam. Ya, saya rekam. Jadi apa aktivitas apapun yang Anda lakukan nanti ikut terekam juga. Gitu ya. Baik. Dari pertemuan kita terakhir dulu ya, itu mungkin masih ada yang ingat ya, karena kita live streaming ini baru yang pertama kali. Kemarin sampai mana? Ada yang masih ingat enggak? Untuk pengenalan ruang kerja, dulu sudah praktikum belum ya? Belum. Belum ya? Belum. Oke. Untuk pertemuan pertama ini, saya akan mendemokan, ya, saya akan mendemokan perihal interaksi manusia dengan komputer yang kita akan memanfaatkan salah satu bahasa pemrograman, yaitu Visual Basic. Ya, jadi dari apa yang saya sampaikan nanti untuk bisa dipraktekkan setelah nanti live streaming ini selesai. Terus kemudian saya minta untuk live streaming ini saya minta kepada Anda semua minimal Anda harus online untuk mata kuliah saya minimal 30 sampai 40 menit ya. Jadi kita kan nanti sudah 30 atau sampai 40 menit. Anda kok ada uzur atau ada keperluan yang mendadak, nanti bisa izin ya, dan sudah saya anggap absen. Seperti itu ya. Bisa dipahami ya? Baik, akan saya siapkan. Baik, kita mulai. Yang pertama, untuk bahan, ya, yang pertama untuk bahan. Jadi nanti Anda bisa membuka pada bahan dari PDF yang sudah saya sampaikan dulu, bisa di-share ya. Untuk job VB dasar yang pertama. Ya, jadi di sini kita akan memulai pengenalan ya ruang kerja Visual Basic dan juga cara penggunaan beberapa fitur-fitur di dalamnya seperti apa. Ya, di sini ada unit control standar dalam Visual Basic. Ya, jadi nanti ketika Anda membuka Visual Basic, itu pertama ada pilihan project standar XC. Nanti akan saya demokan ya. Ada pilihan standar XC. Nah, dalam standar XC tadi itu salah satunya adalah disediakan komponen-komponen standar. Ya, jadi standar XC itu pengertian dari standar executable file. Ya, artinya apa? Artinya ketika Anda membuat project dengan menggunakan Visual Basic dengan pilihan standar XC, maka aplikasi tadi ketika Anda compile jadi file XC, terus Anda jalankan di komputer ya yang tidak ada VB-nya, itu bisa jalan. Paham ini ya? Halo, halo, dengar suara saya?
Dengar ya? Oke, saya lanjutkan. Ya, berikut ada beberapa komponen-komponen standar XC yang untuk penjelasan singkatnya akan saya sampaikan dan detailnya nanti bisa Anda lihat di bahan. Ya, ada komponen pointer, kemudian komponen picture box ya sebagai penampil gambar, terus komponen label dan seterusnya. Nanti akan saya perlihatkan pada project TV-nya secara langsung. Ya. Oke, sekarang saya akan masuk ke ruang kerja Visual Basic. Ya. Ruang kerja Visual Basic. Baik, ditunggu sebentar. Nah, ini sudah sebagian besar hadir semua ini ya. Oke. Saya barusan membuka aplikasi Visual Basic. Sebentar, saya carinya dulu. Oke. Baik, perhatian semua, sudah kelihatan jendela Visual Basic-nya? Sudah kelihatan ya? Halo, Mas Bintang? Ya. Kelihatan anteng dewe ini ya. Yang lain kelihatan semua ya? Ya. Baik. Ya, dalam jendela Visual Basic, di sini terlihat pilihan standar XC. Hilang, sebentar. Yang di sini pilihannya adalah standar XC, kita pilih open. Bisa ini. Baik, setelah kita pilih open, maka di sini akan muncul ruang kerja Visual Basic-nya. Ya. Yang di sini saya akan menjelaskan dulu untuk fungsi-fungsi komponen yang ada di pojok kiri. Ya, bisa kelihatan semua. Yang di sini ada komponen picture box. Nah, ini komponen picture box, dia merupakan komponen untuk menampil gambar. Jadi, di dalam Visual Basic, untuk komponen penampil gambar itu ada dua. Ya, ada dua. Yang pertama ada komponen picture box, dan yang kedua ada komponen image. Ya, dua komponen penampil gambar ini dia bisa menampung gambar-gambar yang bertipe BMP, kemudian JPG, kemudian file gambar yang bertipe ICO atau icon ya, file ICO, terus kemudian GIF dan juga WMF atau Windows Meta File. Nah, terus kemudian sampingnya ada komponen label. Yang komponen label ini dia gunanya untuk memberikan suatu penjelasan atau keterangan ya, memberikan suatu keterangan terkait dengan apa yang akan kita buat. Terus di bawahnya lagi ada komponen text box. Fungsinya adalah untuk membuat suatu inputan ya, yang kita langsung bisa berinteraksi dengan
form ini, ya, dan akan bisa langsung menuliskan apa yang kita inginkan, ya, informasinya ini. Terus ada komponen frame, ya, komponen frame ini berfungsi untuk membuat suatu grup komponen, ya, nanti akan saya demokan. Terus ada komponen comment button, ya, fungsinya aja comment button atau tombol perintah yang bisa kita gunakan untuk membuat suatu perintah-perintah yang kita inginkan. Misalkan contoh kecil adalah membuat tombol keluar, ya, yang di sini akan saya berikan keterangan di dalam captionnya, yaitu keluar. Terus kemudian untuk menjalankan tinggal kita pilih tombol play ini, ya, atau tombol start, atau pilih menu run, kemudian pilih start. Ya. Nah, seperti di fungsi dari Visual Basic, ya, pemrograman visual. Pemrograman visual ini dia bersifat event driven programming. Artinya apa? Artinya program, ya, program ini akan menjalankan sederetan perintah, ya, program akan menjalankan sederetan perintah ketika suatu komponen ini menerima suatu kejadian. Nah, contoh ini, ya, barusan saya membuat tombol keluar, ya, tombol keluar. Yang keluar saya pilih, maka harusnya nanti akan keluar dari aplikasi. Tapi ini belum bisa. Karena apa? Karena di dalam tombol keluar ini belum saya berikan perintah. Caranya bagaimana? Oke, kita lihat. Tombol ini akan saya klik 2 kali, maka nanti akan masuk ke event default, ya, atau event bawaan pada tombol pada saat saya klik. Nah, di sini kelihatan. Ya, bentar akan saya perbesar dulu. Ini fungsi untuk memperbesar ukuran, ya. Saya buat 8, nggak bisa ini. Oke, kita lanjut, ya. Ya, private sub. Private sub ini melambangkan bahwa dia merupakan sub prosedur miliknya komen 1, ya, tombol tadi yang barusan kita pilih, dengan event prosedur pada saat kita klik. Ya, nah, maka di sini akan saya berikan perintah untuk keluar dari aplikasi, yaitu perintahnya adalah ENG. N, ya, artinya seperti itu. Oke, kita coba apakah perintahnya ini berhasil. Akan saya jalankan, ya, dan tombol keluarnya akan saya pilih, ya. Jadi seperti itu gambaran event driven programming. Jadi VB akan menjalankan sederetan perintah, dalam hal ini adalah perintah N, ya, ketika user atau pengguna, ya, dalam ini saya akan melakukan klik pada tombol keluar, ya, maka akan keluar dari aplikasi. Baik, saya lanjutkan. Berikutnya ada komponen checkbox, ya, dan komponen option button. Dua komponen merupakan komponen yang berdampingan biasanya, yang digunakan untuk membuat suatu daftar pilihan. Contoh untuk checkbox, ya, itu bisa kita gunakan untuk informasi hobi. Nah, yang mana untuk komponen checkbox ini dia sifatnya boleh dipilih lebih dari 1. Ya. Nah, yang mana untuk pemilihan hobi di sini itu kan kita bisa memilih lebih dari 1 hobi. Betul begitu, ya? Jadi misalkan ada seseorang pegawai hobinya main catur, ya, dia juga senang main bulu tangkis, dia juga senang berenang misalkan. Nah, jadi tiga-tiganya boleh dipilih. Berikutnya sebelahnya ada komponen option button. Ya, yang mana komponen option button ini fungsinya adalah dia hanya bisa dipilih salah satu saja. Nah, contohnya apa? Bisa kita gunakan untuk apa? Bisa kita gunakan untuk, ya, isian dari agama misalkan. Nah, jadi agama di sini kan hanya boleh dipilih salah satu. Nah, maka kita bisa menggunakan komponen
option button. Ya, terus kemudian pendidikan terakhir, ya, itu juga bisa kita menggunakan option button, yang mana opsi itu hanya bisa dipilih salah satu. Baik, saya lanjutkan untuk komponen combo box dan komponen list box, dia hampir sama. Dia merupakan komponen untuk memilih ya isian atau nilai dalam bentuk daftar. Ya, juga bisa kita gunakan untuk informasi agama. Nah, jadi combo box ini ketika saya klik drop down listnya, nanti akan muncul agamanya apa saja. Itu bisa kita pilih salah satu. Berikutnya ada horizontal dan vertical scroll bar. Ada kata-kata scroll ya, tentunya dia akan melakukan scrolling halaman ya. Jadi halamannya ketika nanti kita membuat suatu desain form kok terlalu banyak komponennya sehingga akan memakan ruang, maka horizontal vertical scroll bar ini bisa kita manfaatkan. Terus berikutnya untuk komponen timer, yaitu komponen pewaktu. Yang mana komponen timer ini itu bisa kita gunakan untuk membuat suatu fungsi-fungsi yang berhubungan dengan waktu. Apakah itu tanggal, apakah itu jam, menit, detik, ya. Yang mana semua pewaktunya tadi, tanggal ataupun jam, itu akan mengikuti sistem, ya, sistem operasi Anda. Terus sampingnya ada drive list box untuk memunculkan daftar drive pada komputer Anda. Terus ada dir list box untuk memunculkan daftar directory, dan file list box untuk memunculkan daftar file ya pada sistem operasi Anda. Terus sampingnya ada komponen shapes, ya, yang mana komponen shape ini fungsinya untuk membuat suatu hiasan ya sifatnya ya. Jadi ada suatu isian yang Anda bisa memberikan kotak, Anda bisa memberikan hiasan oval ya atau yang lain, itu bisa menggunakan shape. Juga line ya fungsinya sama, dia sebagai pelengkap atau hiasan. Image tadi sudah. Terus komponen data. Komponen data ini dia berfungsi untuk membuat suatu hubungan ya antara aplikasi dengan database. Ya, antara aplikasi dengan database itu komponen data. Yang mana database-nya tentunya ada ketentuannya. Ya. Terus berikut yang terakhir adalah komponen OLE. Ya, kok seperti lagu ini ya. OLE gitu ya. Jadi komponen OLE ini adalah singkatan. Ya, singkatannya adalah Object Linking and Embedding. Ya, jadi ada kata-kata object linking, jadi dia membuat suatu link atau hubungan. Yang mana sangat memungkinkan sekali ketika kita bekerja dengan Excel, ya kita bekerja dengan Excel, kita tidak perlu membuka file Excel-nya langsung kita kerjakan di form Visual Basic-nya, itu sangat mungkin sekali terjadi, ya dengan komponen OLE ini. Nah itu tadi penjelasan masing-masing komponen. Oke, sekarang saya akan mencoba membuat program yang pertama kali. Ya, di pertemuan pertama ini juga merupakan salah satu penerapan dari event driven programming. Oke, kita kembali ke bahan ya. Baik. Sudah kelihatan bahannya ya. Job sheet 1 mengenal form. Halo semua. Ya, oke. Jadi nanti silakan Anda praktikkan sendiri-sendiri dalam pembuatan form ini untuk job PP dasar 1. Ya. Aktifkan Project Explore ya, terus kemudian property window, nanti silakan Anda ikuti aja panduannya. Ya, terus kemudian klik menu view, pilih code. Ya. Ini kita akan menuliskan perintah seperti ini. Private sub form klik. Nah, perhatikan. Private sub adalah merupakan event prosedur form miliknya form. Ya, event prosedur yang akan saya berlakukan terhadap form dengan event klik. Ya.
Terus kemudian nanti akan ada pengaturan atau penjalankan perintah di dalamnya. Yang pertama, formnya untuk font, ya formulirnya untuk jenis fontnya akan saya atur jenisnya Arial. Ya, kemudian font size-nya akan saya buat ukurannya berapa, dan for color-nya akan saya berikan ketentuan warnanya apa. Yang semuanya ini nanti bisa Anda tentukan warnanya bebas. Terus nanti akan muncul keterangan, ya, form1.print, selamat datang di Visual Basic. Nah, ini ya. Oke, kita akan coba. Oh. Ya, kayak gitu. Wah. Baik. Ini akan saya hapus dulu. Saya perlebar sedikit. Oke. Untuk masuk ke dalam event form klik, ya, maka form ini bisa Anda klik 2 kali. Ya, form silakan diklik 2 kali. Maka akan masuk ke event default, yaitu form load. Nah, sedangkan yang saya inginkan klik. Nah, oleh karena itu, silakan Anda tentukan event, ya, pada combo block yang ada di atas ini, yang combo block sebelah kanan. Nah, ini merupakan daftar event miliknya formulir. Nah, silakan Anda cari yang event klik. Ya, event klik Anda pilih. Ya, oke, sudah masuk event klik. Terus saya akan melakukan pengetikan kode program, yaitu form. Nah, dalam hal ini form 1 adalah nama form, ya. Yang nama formnya harus Anda sesuaikan dengan property name di sini. Ya. Oke, saya lanjutkan form 1 titik. Ya, jenis fontnya apa sama dengan tanda kutip ganda, misalkan saya nggak mau Arial, saya maunya Tahuma. Oke, boleh. Ya, lanjut. Form 1 titik. Tadi ada ya, font size, ya. Saya memberikan ukuran adalah 30 atau 20 lah. Ya. Terus saya menginginkan formnya ini tebal, font bold sama dengan true, ya. Dan saya akan memberikan warna form 1.form color sama dengan. Nah, ini untuk warna. Untuk warna di bahan job VB dasar tadi, ya, ada simbol-simbol dan HC000, ya. Ini adalah warna heksadesimal, warna tertentu di dalam sistem operasi Anda. Nah, di sini ada keterangan warna diambil dari nilai properti. Nah, jadi pemberian warna di dalam VB ada beberapa cara, ya. Saya akan menggunakan cara yang sedikit mudah, ya, daripada saya tidak hafal, ya, kode-kodenya ini seperti apa. Ya, saya kembali ke VB. Untuk memberikan warna, Anda bisa menginginkan warna itu warnanya apa, ya, terus bahasa Inggrisnya apa, dan silakan depannya tambahi VB. Contoh, ya, saya mau merah, maka VB, ya, red. Ya, Anda misalkan mau biru, oke, berarti VB blue. Ya, mau hijau, VB green. Ya, begitu seterusnya. Terus saya lanjutkan form 1.print. Nah, ini perhatikan untuk print, ya. Jadi print memang tidak muncul propertinya karena perintah print ini dia merupakan perintah VB yang versi DOS dulu. Jadi bahasa basic. Ya, jadi awal mula dari Visual Basic ini bahasa pemrograman under DOS-nya namanya bahasa basic. Nah, sehingga banyak sekali kode-kode program di dalam bahasa basic itu ternyata masih bisa kita gunakan di Visual Basic ini. Oke, saya lanjutkan. Form 1.print, saya akan memunculkan keterangan selamat belajar Visual Basic.
Oke. Baik, perintah barusan saya jalankan dan saya akan mencoba reaksi dari form ini pada saat saya klik seperti apa nanti muncul. Oke. Perhatikan di sini. Eventnya adalah form pada saat saya klik. Ya, sehingga form ini kalau belum saya klik ya dia tidak akan bereaksi apa-apa. Ya, kalau saya double klik pun ya dia tidak akan memunculkan suatu reaksi apa-apa. Jadi nunggu kita klik. Ya, jadi ini contohnya form satunya saya klik 1 kali, saya klik 2 kali, saya klik 3 kali dan seterusnya. Jadi sudah di sini untuk reaksinya ya. Sampai di sini bisa ngikuti. Halo teman-teman mahasiswa. Bisa ya? Oke. Ya, dari sini Anda bisa memodifikasi. Ya, misalkan saya kok nggak ingin warna merah, saya pengennya biru. Oke, silakan di close. Biru itu bahasa Inggrisnya apa? Blue ya. Berarti tinggal kita tuliskan for color sama dengan VB blue. Selesai. Kita coba jalankan. Ya, kita berubah biru. Ya, atau Anda mau mengganti pengaturan yang lain, ya, misalkan bukan font bold tapi font underline. Oke, silakan. Ya, berarti ada tambahkan di bawah font bold form 1 titik font Apa? underline. Pinter men kamu dulu linggah kan iso. Halo. Oke. Font underline-nya sudah saya buat terus, saya jalankan. Lah yo ngalangi delen nggih. Piye, Del? Klik. Nah, ini sudah muncul ya. Jadi memang kode-kode program ini bereaksi. Seperti itu. Cukup jelas? Halo, teman-teman. Iya, Pak. Cukup jelas ya? Untuk bahan dari bahan-bahan PDF sudah saya berikan dulu ya. Sudah belum? Ya, Pak. Untuk bahan PDF, ya, bahan PDF yang barusan saya sampaikan tadi, nah yang ini, sudah saya berikan ya. Sudah. Oke, nah ini nanti bisa Anda coba untuk latihan membuat program pertama kali ya di dalam Visual Basic, ya, terus Anda amati reaksinya seperti apa. Itu ya. Berikutnya saya lanjutkan. Oke, sampai di sini ada pertanyaan dulu enggak? Ya? Belum, Pak. Belum. Karena belum nyoba ya. Oke, nanti selepas apa namanya? Live conference ini, ketika nanti Anda nyoba ya di rumah, kok kurang paham, silahkan nanti bisa Anda tanyakan langsung japri ke saya, gitu ya. Nanti akan saya jawab dari apa yang Anda tanyakan. Oke, saya lanjutkan. Setelah saya membuat project, ya, kemudian akan saya simpan project saya yang di kemudian hari besoknya akan saya lanjutkan atau akan saya kembangkan. Nah, caranya gimana? Oke, sekarang langkah-langkah menyimpan project Visual Basic. Baik, kembali ke VB. Kelihatan semua VB-nya? Kelihatan. Kelihatan ya? Oke. Untuk penyimpanan project, di sini ada 2 penyimpanan, yaitu save project dan save form. Ya, saya ulangi, save project dan save form. Nah, selalu silakan klik yang save project. Ya, saya ulangi, selalu gunakan save project. Nah, ini ada toolbar-nya ya. Kalau Anda kesusahan kok terlalu ribet menggunakan menu pull down-nya ini,
Anda bisa memanfaatkan toolbar-nya ini, Save Project. Nah, kenapa kok Save Project? Karena nantinya setelah kita save, ya, filenya itu tidak hanya ada satu file. Ada file FRM, ya, file form, kemudian ada file-file pendukung yang lain. Kalau Anda hanya save form saja, maka yang tersimpan adalah jendela yang aktif saja. Ya, jadi ketika nanti di bawahnya ada form-form yang lain yang sedang Anda modifikasi, itu tidak ikut simpan. Ya, jadi saya ulangi, selalu gunakan Save Project. Ya, saya klik. Baik. Berikutnya adalah jangan langsung ke file name. Ya, Anda arahkan ke save in-nya. Ini yang seringkali lupa ya. Jadi disimpan di mana, tidak memperhatikan save in, agar di save saja. Ya, ternyata penyimpanannya ada di drive C. Ya, jadi save in di mana? Pastikan ya lokasinya di ya yang bisa Anda ingat ya, misalkan di flash disk atau mungkin di drive selain drive C ya, selain drive system. Itu bisa Anda simpan dan Anda ingat lokasinya di mana. Oke, misalkan ini kan saya simpan di mana ya ini ya, drive F lah ya, atau di My Dokumen. Saya membuat folder baru, ya, model baru. Akan saya simpan dengan nama IMK, ya, masuk. Terus saya membuat folder baru lagi yang tiap-tiap projectnya usahakan sendirikan dalam satu folder. Ya, nah, karena ini project pertama kali saya, maka saya akan menyimpan dengan nama project ya, menampilkan keterangan pada forum. Ya, oke. Pada musiknya siapa itu musik? Tolong dimatikan dulu. Musiknya nanti saja ya. Halo, siapa yang main musik itu? Minta tolong musiknya dipelankan ya, atau mungkin dimatikan dulu. Baik, saya lanjutkan ke sini. Kenapa kok namanya sangat panjang sekali? Jadi ini saran saja, untuk memberikan nama folder, usahakan berikan nama folder sesuai dengan Anda itu membuat aplikasi apa. Ya, tujuannya apa? Tujuannya agar mudah dalam mengingat-ingat. Ya, jika sewaktu-waktu Anda kok butuh dari proyek yang dulu sudah pernah Anda buat sebelumnya, itu mencarinya mudah. Ya, jadi tidak latihan 1, latihan 2, latihan 3. Nah, itu susah itu. Ya, jadi usahakan untuk pemberian nama folder sesuai dengan Anda itu membuat proyek apa. Ya, oke, saya masuk, klik 2 kali. Ya, baru Anda perhatikan nama formnya, kalau sudah sesuai, tinggal klik save. Jadi penyimpanan yang pertama ini dia akan menyimpan nama formulir terlebih dahulu. Ya, save. Terus nama projectnya apa? Ya, bisa Anda rubah. Kemudian save. Ya, jika muncul pertanyaan seperti ini, silakan jawab no. Ya, selesai. Nah, sehingga Anda sudah sudah menyimpan project yang barusan Anda bikin ini. Indikatornya apa? Nah, indikatornya ada di Project Explore. Anda perhatikan di sini. Ya. Jadi yang sebelah kiri, ya, yang sebelah kiri, ini adalah name pada Windows Property. Ya. Nah, name pada Windows Property. Terus yang di sebelah kanannya ini ada ekstensinya. Ini adalah nama file Anda. Ya, di sini adalah nama file Anda. Yang juga sebagai indikator bahwa project ini sudah tersimpan ya dengan munculnya ekstensi ini. .frm untuk form, .vbb untuk Visual Basic project-nya.
Cukup jelas ya dalam penyimpanan ya. Halo semua? Jelas. Jelas ya? Oke. Terus hasil penyimpanannya itu filenya apa saja? Oke, kita lihat di sini. Misalkan saya stop dulu. Untuk penyimpanan, ya, tadi saya simpan di My Document dengan folder IMK dan folder ya akan saya buka. Nah, berikut ya nama-nama file atau hasil file dari project Anda tadi. Jadi VBP itu merupakan Visual Basic Project-nya. Ya, nanti Anda kalau mau membuka project-project sebelumnya, yang Anda buka ini VBP-nya. Ya, terus tadi ada form 1 yang barusan Anda desain tadi dan Anda berikan kode program. Ya, jadi desain form dan kode program itu menyatu dalam ekstensi .frm. Ya, terus untuk file-file yang lain ini merupakan file pendukung. Ya, jangan sampai Anda hapus ya. Nah, kan ada anggapan kalau ada file yang ekstensinya asing, wah ini virus ini, dihapus saja. Nah, jangan ya, itu merupakan file pendukung Visual Basic-nya. Jadi sekali lagi, untuk membuka project Anda sebelumnya, ya jangan sekali-kali Anda klik 2 kali formnya. Ya, itu keliru. Yang Anda klik adalah VBP-nya. Ya, karena biasanya yang paling diingat, yang paling mudah diingat itu nama formnya ya. Jadi VBP-nya ya. Sekali lagi, untuk membuka project sebelumnya, silahkan buka Visual Basic Project-nya. Klik 2 kali. Ya, maka akan masuk ke dalam ya project VB Anda yang sudah Anda pernah buat sebelumnya. Ya, seperti ini. Baik, dari penyimpanan cukup jelas. Ada yang mau ditanyakan dulu dah? Halo semua? Ya, cukup jelas ya? Oke. Semuanya untuk aplikasi Visual Basic-nya sudah diinstal belum? Belum. Belum? Diinstal ya? Diinstal, silahkan nanti Anda latihan di job sheet pertama tadi. Ya, terus nanti untuk perkuliahan berikutnya, jika nanti Anda saya kasih tugas, itu kan cukup bisa menjalankan ya untuk aplikasi Visual Basic-nya. Silakan di-install ya. Nah, terus kemudian jika ada kendala dalam melakukan instalasi Visual Basic-nya, silakan japri saya. Ya, karena VB yang kita coba itu versinya versi 6. Itu produk buatan 1998. Jadi jadul sekali. Akan tetapi tetap support kalau kita gunakan di sistem operasi yang ada saat ini. Itu ya. Nah, karena untuk VB ini khusus rekomendasi sistemnya itu adalah Windows XP. Ya, sehingga kalau Anda jalankan di Windows di atas XP, untuk Windows 7 mungkin, Windows Vista kayaknya sudah jarang ya, minimal Windows 7 ya. Jadi Windows 7, kemudian Windows 10 atau 8 ya, itu butuh setting khusus. Ya, halo? Dengar semua ya? Ya, itu ternyata butuh setting khusus dengan tujuan agar Visual Basic ini bisa berjalan dengan lancar pada sistem operasi Windows 8 ataukah 10. Nah, jadi sekali lagi, dalam melakukan instalasi VB, jika ada pertanyaan atau ada yang kurang paham, kok menginstalnya ada Windows kayak gini, ada message kayak gini, saya harus ngapain ya? Silakan japri saya. Ya, jadi
mungkin laptop Anda, screen-nya bisa Anda foto atau Anda capture, Anda kirimkan ke saya, nanti akan saya berikan arahan atau penjelasan. Oke, seperti itu. Cukup? Sehat semua ini? Sehat, Pak. Alhamdulillah. Sehat ya? Alhamdulillah ya. Ya, tetap jaga diri, jaga kebersihan ya, terutama tangan ya, keluar masuk ya, sampai-sampai ada yang apa namanya panik ya, kemana-mana bawa sabun ya. Itu silahkan jaga diri sendiri agar kita selalu berdoa ya agar wabah ini segera berakhir dan kita bisa melakukan kuliah fisik ya seperti sedia kala. Begitu saya kira saya cukupkan sekian untuk pertemuan ini, dan untuk minggu depan ya, minggu depan kita akan melakukan kuliah yang sama seperti ini ya. Yang nanti tetap akan saya ingatkan si mana ini kok nggak masuk ini, si siapa? Asa Indri nggak masuk ini ya. Putus ya. Nanti akan saya ingatkan si Asa Indri ya, dan kita akan mulai di jam yang sama ya, jam ya 10 lebih 15 atau setengah 11 lah. Seperti itu ya. Oke, begitu dulu. Saya akhiri dulu, cukup sekian. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan. Terima kasih. Kalau juga masuk.